Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, Ustazul Al-Fadil Ustaz Maulana Al-Aida, Ketua DPW Ustaz Abu Ayyub beserta jajarannya, Asatidzah Angkatan Fidziyah Takdimiyah se-DIY yang semoga biasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Asatidzah wa ikhwah a'azzakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mendengarkan kajian dan nasihat dari Ustaz kita Ustaz Maulana Al-Aida yang pembahasannya dengan tema Atomic Habits, kebiasaan penuntut ilmu sejati. Beliau saat ini mendapatkan amanah sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Istiqlal Makassar, dan pertama kali ketemu beliau sewaktu membimbing ibadah umroh sekitar akhir Desember 2015 dan awal Januari 2016. Nah, mungkin nanti dia juga akan bercerita bagaimana kesungguhan beliau meluangkan waktu untuk belajar sambil menulis buku dan disertasi S3 beliau. Kepada beliau, falyatafaddal masyhur wa ma'jur. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga para asatidzah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengungkapkan syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kami pribadi dengan para ikhwah sekalian. Ya, ini kali pertama saya ke Jogja. Dan alhamdulillah ya, bisa menyempatkan diri untuk bertemu dengan antum semua. Ya. Ya, tentunya persahabatan dan pertemanan dalam bingkai ukhuwah dan cinta karena Allah itu merupakan amalan yang paling utama. Ya, sekedar bersahabat, bukan persahabatannya. Ya, sekedar rasa persahabatan itu ada dalam bingkai karena Allah, ya, disatukan karena ya, dakwah, karena Islam, karena ketaatan kepada Allah, maka itu adalah ya, ketaatan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kebiasaan para penuntut ilmu atau kebiasaan seorang penuntut ilmu sejati. Terkait dengan keutamaan ilmu, fadilah ilmu, saya kira tidak perlu kita ulang-ulangi. Ya, kita semua alhamdulillah sudah pasti tahu. Ya, tapi tidak ada problem. Ada dua hal yang sangat urgen. Sebelum kita masuk pada karakter utama seorang penuntut ilmu, kita harus mengisyaratkan dua hal ini. Yang pertama, bahwa menuntut ilmu adalah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apa makna memudahkan jalannya menuju surga? Para ulama punya dua pandangan. Pandangan yang pertama, makna Allah memudahkan jalannya menuju surga bahwa menuntut ilmu itu menjadi sebuah ketaatan ibadah yang menyebabkan dirinya masuk surga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, makna Allah memudahkan jalannya menuju surga adalah dengan ilmu Allah memudahkan dirinya untuk beramal dengan amalan soleh. Dengan ilmu Allah memudahkannya untuk beramal dengan amalan yang soleh atau ketaatan yang menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua makna dari Allah memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya dua makna ini walaupun secara literal berbeda, tapi secara substansi sama. Secara substansi sama, dan bahkan ya, kita bisa membenarkan keduanya. Bahwa ilmu itu merupakan ibadah yang dengan sendirinya bisa menuntun kita ke dalam surga. Sekaligus juga sebagai ibadah yang dengannya Allah memudahkan kita untuk beramal dengan amalan kesolehan yang dengannya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah membiarkan seorang penuntut ilmu itu sengsara. Mustahil. Mustahil. Makanya para ulama kemudian menyebutkan sebuah kaidah dalam Islam. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Itu kaidah yang pakem, ya, yang baku dalam Islam. Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya. Dan saya kira para ustaz, antum semua ketika meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Ya, bisa saya contohkan dengan misalnya pacaran misalnya, ya. Ya, ketika seseorang berhenti dari itu, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya, kemudian menganugerahkannya istri yang lebih soleh, misalnya. Itu sebagai salah satu contoh. Ya. Termasuk dalam persoalan ini. Ketika Anda meninggalkan kenyamanan Anda, meninggalkan waktu istirahat Anda, meninggalkan pergaulan di luar sana, juga meninggalkan berbagai macam kesibukan duniawi demi untuk menuntut ilmu, demi untuk belajar, datang ke majelis ilmu, demi untuk tarbiyah, demi untuk menghafal, itu semua akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai faktor agar semua hal yang Anda tinggalkan akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, jadi waktu kita, waktu istirahat kita yang kita tinggalkan demi untuk menghafal, demi untuk belajar, membaca, itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, jadi ini perlu ditanamkan dalam diri seorang penuntut ilmu. Ya. Bahkan urusan duniawi pun yang kita tinggalkan karena kita sibuk menuntut ilmu, Allah akan ganti. Allah akan ganti. Ya, ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar, di mana? Di kota Mekah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya. Ya, tanah Mekah pada zaman dahulu itu batu dan tanah yang tidak bertumbuhan, tidak punya tanaman. Ya, kalau dalam ilmu biologi, kalau tempat yang nggak ada tumbuhannya, berarti tidak ada kehidupan di situ. Ya, seperti padang pasir, tidak ada kehidupan di dalamnya. Ya. Tidak ada kehidupan. Ketika ditinggalkan di tempat tersebut, Hajar kemudian ingin bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, kenapa ditinggalkan di tempat yang seperti ini? Tapi Hajar bertanya dengan cara yang lain. Beliau bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?
wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu agar menempatkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini? Maka Ibrahim cuma mengatakan, na'am. Ya, iya wahai Hajar, Allah yang menyuruhku. Maka Hajar mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau Allah memang sudah memerintahkan, maka Allah tidak akan pernah membuat kami sengsara. Saya dengan Ismail tidak akan pernah sengsara. Ya. Dan inilah yang kemudian didapati oleh Hajar alaihissalam. Ya, Allah kemudian menganugerahkan kepadanya Zamzam. Ya. Lalu menjadikan kota Mekah sebagai kota yang hidup, ya. Ya, yang dirindukan oleh seluruh umat manusia. Kenapa? Karena faktornya adalah kesabaran dari Hajar alaihissalam. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Semua yang kita lakukan pada zaman sekarang, ibadah haji kita, ibadah umroh kita, pahalanya juga kembali ke siapa? Kepada Hajar alaihissalam. Ya. Jadi, hal yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa ketika kita belajar agama, menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, bertarbiyah dan sebagainya, yang memerintahkan kita siapa? Yang memerintahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Siapa yang memerintahkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang memerintahkan kita untuk belajar agama, menuntut ilmu, bermajelis ilmu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, semua hal yang kita tinggalkan, yang kita tidak dapatkan karena kita fokus belajar, lagi belajar agama, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Makanya, ya, subhanallah, ya, ketika menuntut ilmu, yang namanya kita menuntut ilmu, ya, kita pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Ya. Ya, kalau saya pribadi yang paling banyak mengingatkan itu istri saya sendiri. Ya. Ya, beliau sering mengatakan, ya, kita di sini semua penuntut ilmu. Ya. Ya, anak-anak antum penuntut ilmu, katanya ya, penuntut ilmu. Ya, saya juga penuntut ilmu. Insya Allah karena kita sekeluarga penuntut ilmu, insya Allah Allah tidak akan pernah menyengsarakan kita semua. Dan itu memang ya seharusnya ada dalam diri kita semua. Ya. Ya, jadi jadikan semua anak-anak kita itu penuntut ilmu dari kecil. Ya, jadikan mereka sebagai penuntut ilmu sejak dari kecil. Ya, kalau besar nanti ya terserah dia ya mau memilih profesi apapun, itu terserah mereka. Ya, tapi terkait dengan belajar agama ini merupakan sebuah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Itu sudah menjadi kewajiban. Apalagi dalam internal wahda Islamiyah. Sudah seharusnya ya, anak-anak kita itu memang harus menjadi seorang penuntut ilmu. Orang yang rajin ke majelis ilmu. Ya. Tapi ya subhanallah dengan dinamika yang ada, ya, banyak yang kemudian ya, juga ya, anak-anaknya tidak bisa menjadi seperti itu. Ya, ada yang anaknya menjadi anak jalanan, ada yang ya, terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa menyalahkan orang tua begitu saja. Ya. Tapi ya, ini maksudnya ini ikhwah ya, maksudnya anak-anaknya ikhwah dan akhwat ya, bukan anak-anaknya orang awam biasa, bukan. Ya. Tapi ya kita harus mengevaluasi diri bahwa ya, sejak mereka kecil kita sudah harus motivasi mereka untuk menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, belajar, ya, agar kita semua sekeluarga bisa paham agama. Tapi bagaimana karakter seorang penuntut ilmu sejati? Karakter pertama seorang penuntut ilmu adalah ya, karakter utama seorang penuntut ilmu adalah mencintai ilmu, ya, mencintai ilmu. Ketika ia mencintai ilmu, maka semangatnya, antusiasnya akan diarahkan kepada ilmu. Baginya, membaca sebuah buku itu lebih indah, lebih enak daripada ya, menyantap makan siang dalam keadaan lapar. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu ya, sudah fokus, ya, artinya fokusnya ketika belajar membaca itu bisa itu mengalahkan fokusnya pada hal-hal yang lain. Itu artinya ia telah mencintai ilmu.
Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, "Ma yatanaha fi talabil ilmi illa ashiqul ilmi." Kata beliau, tidak ada yang sungguh-sungguh dalam belajar agama kecuali para perindu ilmu, Jadi karakter utama seorang penuntut ilmu adalah mencintai ilmu itu sendiri. Kebanyakan kita, banyak dari kita yang kurang mencintai ilmu. Banyak dari kita yang kurang mencintai ilmu. Ya, buktinya banyak. Ya, buktinya banyak. Ya. Kalau kita lagi membaca, sambil membaca tapi sambil juga lihat HP, lihat online chattingan dan sebagainya. Ya. Atau pada zaman sekarang lebih semangat dengar kajian online daripada kajian offline. Padahal keutamaan menghadiri kajian offline itu lebih besar dibandingkan daripada sekedar online. Jadi kecintaan kepada ilmu itu harus ditanam dalam diri kita. Dan kecintaan kepada ilmu itu tidak boleh dibatasi, tidak terbatas. Kecintaan kepada ilmu tidak terbatas. Kenapa? Karena kecintaan kepada ilmu merupakan bagian daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kecintaan seorang suami kepada istri yang salihah itu tidak terbatas. Demikian pula kecintaan seorang istri kepada suami yang salih itu tidak terbatas. Harusnya tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena tolak ukurnya adalah kesalehan. Bukan karena dia wanita, bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia istri, bukan. Tapi karena dia adalah orang yang saleh. Jadi mencintai hal-hal yang berkaitan dengan Allah itu tidak ada batasan. Mencintai ilmu agama itu tidak ada batasannya. Mencintai istri karena kesalehannya itu tidak ada batasannya. Mencintai suami karena kesalehannya itu juga tidak ada batasannya. Harus dicintai dengan kecintaan yang sempurna, yang maksimal. Adapun cinta-cinta yang lain, maka itu terbatas. Karena tadi saya juga cerita sama Ustaz Agung, Ustaz Bram, bahwa ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam Jami' At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, ini terkait dengan kecintaan kepada hal-hal yang bersifat keduniaan. Habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Sunan, juga Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Artinya cintailah kekasihmu, atau cintailah yang Anda cintai, objek yang Anda cintai dengan sekadarnya. Karena boleh jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang akan engkau sangat benci. Sebaliknya, bencilah objek yang Anda memang benci sekedarnya, karena boleh jadi suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang, atau objek atau orang yang akan Anda cintai. Ini pada persoalan keduniaan. Kita mencintai harta sekedarnya, karena kita sebagai manusia difitrahkan oleh Allah untuk mencintai harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Kita memang Allah fitrahkan untuk mencintai harta. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak cinta harta, kita katakan Anda sudah keluar dari fitrah Anda, Anda sudah lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena kita manusia memang mencintai yang namanya harta. Allah sudah fitrahkan. Tuhibbunal mala hubban jamma. Tapi kecintaan kepada harta ini adalah sekadarnya, sekadarnya. Tidak boleh berlebihan. Demikian pula kebencian kita kepada hal-hal yang kebencian kita kepada orang lain yang sifatnya keduniaan, itu sekadarnya. Itu sekadarnya. Kenapa? Karena boleh jadi suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang dekat dengan kita. Tadi saya sudah bilang sama Ustaz Bram, teman-teman kita dari Salafi sebagiannya. Alhamdulillah dulu kita tidak membenci mereka dengan kebencian yang sangat besar. Walaupun mentahdir kita, mencela dan sebagainya. Bukan hanya itu di Jogja,
Ya, di saya di Madinah pun demikian ya. Ya, saya di Madinah karena ya, demikian ya. Ya. Itu ya karena kita menganggap itu sebagai bagian dari ujian kita, ya, sebagai bagian dari dinamika persaudaraan ukhuwah dan perlombaan dalam kebaikan. Maka kita anggap biasa saja. Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai saling mencintai. Ya. Ya, permusuhan yang dulu itu sudah dihilangkan. Padahal ya mungkin dulu masih ada kebencian, tapi karena kita tidak menanam kebencian yang dalam, ya kita sekedarnya saja. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa berkolaborasi dalam banyak hal. Ya, ya ini ya merupakan hal yang positif ya, dan kita kembali kepada materi kita bahwa mencintai ilmu ya itu harus ya harus maksimal dan tidak terbatas. Unlimited ya, itu tidak boleh terbatas. Ya. Kalau Anda sudah mencintai ilmu, ya maka ya bangun tidur Anda akan bersama dengan ilmu insyaallah taala. Ya. Kalau Anda sudah mencintai ilmu, ya. Dan inilah yang harus dipupuk dalam hati kita. Ini yang harus dipupuk dalam hati kita. Baik, kemudian yang kedua adalah menghadiri majelis ilmu. Karakter seorang penuntut ilmu adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Kalau ada seorang penuntut ilmu malas menghadiri majelis ilmu, saya tidak bilang online ya. Bagi saya online itu hal yang darurat ya. Online itu adalah hal yang darurat ya. Artinya kalau tidak bisa sama sekali ya silakan online. Ya. Jadi menghadiri majelis ilmu itu merupakan karakter utama seorang penuntut ilmu. Ya, kalau penuntut ilmu yang ada di pesantren, alhamdulillah itu sudah aman. Ya, ya. Tapi penuntut ilmu yang non pesantren, ya mereka juga tetap dianggap sebagai penuntut ilmu. Kalau dia rajin bermajelis ilmu, ya. Walaupun mungkin kadarnya tidak bisa disamakan dengan para ya, santri ya, yang ada di pesantren, karena mereka 24 jam ya tidak punya pekerjaan lain selain ya, belajar ya. Kita kan di sini ada yang datang kajian lalu kemudian pulang istirahat bekerja, besoknya datang lagi kajian ya, atau ada yang berdakwah di sini dan sebagainya ya. Itu enggak ada problem selama Anda semangat menghadiri majelis ilmu, maka Anda juga dianggap sebagai penuntut ilmu. Tapi Anda diwajibkan melakukan 3 hal. Ya, kalau Anda menghadiri majelis ta'lim, tapi tidak siap dengan 3 hal ini, maka Anda bukan penuntut ilmu sejati. Ya, Anda cuma datang, belajar, pulang tidur, datang lagi. Ya, Anda cuma datang ke majelis ilmu untuk hanya dapat berkah. Ya, tidak untuk dapat ilmu. Ya, dan ini banyak. Ya, ini banyak. Ya, orang datang ke majelis ilmu itu hanya datang untuk mengambil berkah majelisnya. Ya, karena kalau tidak siap dengan 3 ini, pasti ilmunya masuk telinga kanan. Ya. Ustadznya sudah capek-capek ngomong, ya. Tapi ilmunya akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang tersisa mungkin 5% sampai 10% dari penjelasan ustadz. Ya, dan ini survei dari para pakar pendidikan itu mengatakan bahwa ilmu yang kita dapatkan di majelis ilmu, di seminar, ya, kalau tidak mencatat misalnya, kalau tidak cuma datang biasa, itu ilmu yang ketika masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, yang tertinggal di dalamnya, tertinggal di antara kedua telinga itu cuma 5% sampai 10%. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan dengan cara bermajelis ilmu seperti itu? Ya. Ada atau tidak? Ya mungkin tidak ada. Ya. Ya, tapi majelis ini bukan seperti itu ya. Saya nggak menyinggung antum yang tidak tahu ini. Majelis-majelis yang lain insya Allah. Majelis ini cuma ya, majelis sharing ya. 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 Terutama kajian yang apa namanya? Yang berserial, ya, kajian kitab itu harus bawa persyaratan
Ya, tapi kalau kebanyakan kajian kita ya karena yang datang kebanyakannya orang tua misalnya, kalau kajian umumnya, jadi ya dipahami saja, ya nggak ada problem. Jadi ada 3 hal, kalau Anda mendatangi majelis ilmu tidak siap dengan ini, maka Anda lebih baik, maksudnya lebih baik tidur di rumah, mungkin lebih bermanfaat bagi Anda, lebih mungkin waktu yang Anda tinggalkan lebih kalau Anda kerjakan hal-hal lain lebih berkualitas misalnya. 3 hal ini. Yang pertama, membaca sebelum datang. Ini silakan praktekkan di seluruh ilmu, bukan hanya ilmu agama. Anda kuliah, atau majelis ilmu, atau di sekolah dai atau pesantren, sebelum datang ke majelis ilmu harus membaca apa yang akan dipelajari pada hari ini. Hari ini, ustaz atau dai atau dosen akan mengkaji tentang misalnya hukum pernikahan misalnya. Anda harus membaca itu hukum pernikahan. Walaupun tidak paham silakan baca. Kenapa Anda harus baca? Agar ketika datang ke majelis, apa yang akan disampaikan oleh ustaz, oleh dai, oleh dosen itu sudah terbayangkan dalam otak kita, dalam akal kita. Sudah terbayangkan bahwa dosen saya, ustaz saya akan menjelaskan ini. Ketika dia menjelaskan, nah semua itu akan terekam dengan baik dalam otak, dalam akal pikiran kita. Itu semuanya akan terekam dengan baik. Bahkan saya yakin walaupun Anda tidak membawa buku catatan, kalau Anda sudah siap dengan bahasan itu, sudah paham, sudah tahu dengan apa yang akan dibahas oleh dosen, poin-poinnya sudah dibaca, Anda datang dengan tidak membawa buku catatan pun, Anda akan mudah untuk mengingatnya. Dan alhamdulillah saya pribadi melakukan itu. Saya pribadi melakukan, walaupun saya tidak cerdas, saya itu bukan orang cerdas. Tapi karena melakukan hal yang seperti ini, ketika ujian, misalnya ini dalam konteks kampus Universitas Islam Madinah, ketika ujian itu mudah bagi saya untuk murajaah. Bahkan ketika ujian saya bisa mengingat apa yang dikatakan oleh dosen di pelajarannya ketika ujian. Saya bisa mengingat. Makanya ilmu saya itu kebanyakannya dari lisannya para dosen. Saya bukan tipe pembaca seperti Ustaz Agung atau Ustaz yang lain, yang ngomong. Saya bukan tipe pembaca seperti itu. Tapi ketika sebelum ada saya sudah siap. Makanya ilmu saya kebanyakannya dari lisannya para dosen. Dari lisannya. Makanya kalau saya membuat buku faedah dari lisan-lisan para dosen itu banyak. Banyak. Bukan karena saya kuat menghafal, tidak, karena sudah siap dari sejak awal. Sebelum masuk siap. Dan inilah yang harus antum lakukan pada kajian-kajian kita, atau kajian-kajian yang berserian. Kenapa kita ada yang sudah ikut kajian majelis ilmu 10 tahun, 20 tahun, tapi ilmunya nambahnya cuma 20%, 30%. Apa rahasianya? Atau apa faktornya? Faktornya karena tadi dia dengan majelis ilmu cuma ambil berkahnya, ambil berkah tadi, rahmat, ketenangan, apalagi doanya ditemani para malaikat dan disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikat. Cuma itu saja ini dapatkan. Tentunya itu juga merupakan amalan yang luar biasa, kemuliaan, keutamaan yang sangat luar biasa. Tetapi kita kan ingin berilmu juga, tidak setiap waktu datang hanya untuk ambil berkah, tidak, ingin ambil ilmu. Jadi yang pertama tadi siap, sebelum datang siap. Yang kedua, setelah pulang dari kajian harus murajaah. Harus murajaah. Kebanyakan kita tidak seperti itu. Saya yakin kebanyakan, kebanyakan, bukan banyak tapi kebanyakan, mayoritas. Mayoritas orang-orang yang hadir di kajian bukan seperti itu. Biarlah, yang seperti itu untuk orang-orang tua yang sudah tidak bisa lagi, Biarlah, kalau kita yang masih muda-muda, pulang dari kajian, murajaah. Sekarang alhamdulillah sangat mudah, sudah ada rekaman, sudah ada rekaman YouTube, masya Allah, tinggal diulang lagi.
Ya, tinggal diulang lagi. Ya, jadi silahkan ya, kalau pulang dari majelis ilmu sebagai penuntut ilmu sejati wajib untuk memurajaah ya, kajian ya yang tadi sore misalnya atau tadi pagi, wajib untuk dimurajaah sebelum tidur. Ya, dan murajaah itu kan nggak mesti lama. Ya, bisa 10 menit. Ya, kalau ada catatan di murajaah tinggal ya dibaca 10 menit, 15 menit cukup. Atau kalau ada kajian YouTube 1 jam, itu kan YouTube juga kan ada settingannya bagaimana mempercepat ya suaranya, ya voice-nya. Ada settingannya. 1 jam bisa diringkas menjadi 45 menit misalnya. Iya, kalau murajaah kan nggak mesti detail ya, detail sekali ya, enggak. Ya. Yang penting kita bisa murajaah dengan baik. Ya. Ya, sebagai informasi, kalau kajian-kajian saya itu kalau yang di YouTube kan yang paling banyak mendengar itu istri saya, Allah musta'an. Ya. Istri saya. Kalau pulang ke rumah pasti dikritik. Ini. Iya. Menyimaknya bukan untuk istifadah tapi untuk mengkritik. Ya. Ya. Makanya kalau kajian yang di YouTube kan saya super hati-hati. Ya. Allah musta'an. Ya. Saya super hati-hati, ya, supaya ketika pulang tidak dikritik, ya. Ya, tentunya ya, saya tidak takut istri ya, saya bukan tipe takut istri, ya. Ya, saya ini ya, maksudnya dikritik dalam banyak hal, ya, dalam banyak hal, ya. Ya, saya takut istri saya cuma pada satu hal, ya, pada makanan, ya, itu makanan, ya. Jadi saya ini kalau di Makassar tidak boleh makan di luar, ya. Iya, tidak boleh makan di luar. Ya, itu. Kalau makan di luar bahaya. Ya, biar begitulah. Memang beda-beda tipe ini ya, tipe perempuan, tipe wanita beda-beda lah. Ya. Jadi murojaah ini sangat urgen. Ya. Murojaah ini sangatlah urgen. Jadi kalau tidak siap sebelum belajar, sebelum majelis ilmu, lalu kemudian setelahnya juga tidak murajaah, ya itu ilmunya tidak berkah. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak daripada mahasiswa Universitas Islam Madinah. Banyak di antara mereka tidak siap datang belajar, pulangnya juga tidak murajaah. Ya, banyak. Ya. Ya. Makanya itu beda kualitas Ustadz alumni baru dengan alumni lama. Alumni lama itu mereka subhanallah, semangat mereka dalam murajaah itu sangat luar biasa. Ustadz Ridwan Hamid itu subhanallah. Bayangkan, hanya jalan ke masjid itu, beliau pernah cerita, jalan ke masjid dari asrama ke masjid, masjidnya Universitas Islam Madinah, mungkin yang sudah umrah pernah lihat. Dari asramanya mungkin berjarak 500 meter. Itu bisa, kalau nggak salah bisa membaca 1 juz Al-Quran, murajaah. Ya. Bayangkan zaman dahulu. Ya. Kalau kita zaman sekarang, masya Allah. Ya. Ya. Zaman sekarang tidak seperti itu. Ya. Ke masjid, dari rumah ke masjid sambil lihat HP. Ya. Balas settingan dari kawan-kawan. Ya. Intinya semangat inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Siap sebelum belajar dan kemudian murajaah setelah belajar. Saya yakin kalau kita praktekkan ini, maka insya Allah ilmu kita akan berkembang dan kita akan dianggap sebagai penuntut ilmu sejati. Dan inilah yang menjadi kebiasaan para ahli hadis. Para ahli hadis itu mereka suka murajaah. Ya, bahkan murajaah mereka itu kadang dari Isya tidak sadar ternyata sudah adzan subuh. Ya. Murajaahnya mereka dari Isya sampai azan subuh. Apakah tidak sholat malam? Ya. Orang keasikan berdiskusi tentang hadis Rasulullah. Iya. Tidak lagi melihat waktu. Walaupun tentunya namanya sholat malam, ibadah itu sangat urgen. Kita akan sebutkan insya Allah di akhir bahasan. Jadi penuntut ilmu sejati dalam belajar menghadiri majelis ilmu, itu yang pertama sebelum datang harus apa? Harus siap, harus sudah mengetahui apa yang akan dijelaskan pada majelis itu. Yang kedua, ketika pulang
di murajaah. Inilah rahasianya. Kenapa juga banyak ikhwah ada yang tidak maju-maju dari segi keilmuan. Ya, datang tarbiyah tanpa mengetahui apa yang pulang juga tidak di murajaah. Ya, nanti ketika besoknya tarbiyah baru lihat lagi itu apa yang dihafal besok. Ya, ya kita tidak mau lagi seperti itu. Ya, jadi ini saya sudah masukkan ini. Saya akan mengangkat tema tajdid, ya, pembaharuan tarbiyah. Ya, kita tidak mau lagi seperti zaman dahulu. Ya, kita tidak mau lagi terulang hal-hal yang seperti itu. Harus ada pembaharuan. Termasuk dari segi ruhiyahnya itu harus ada pembaharuan. Ya. Ya. Tapi problemnya subhanallah itu kalau di LKPM paling banyak gaibnya, paling kalau rapat-rapat kan saya LKPM ya, LKPM Lembaga Peningkatan Kualitas Murabbi. Ya. Saya kalau rapat saya paling banyak gaibnya. Ya, karena ya waktu rapatnya bertepatan dengan banyak agenda yang lain. Ya. Ya. Jadi usulan-usulan untuk hal-hal yang urgen itu kadang datangnya terlambat. Ya, termasuk usulan untuk GSD. Ya. Usulan GSD yang terbaru itu saya bilang, saya terlambat ya Allah. Ya, saya bilang bahwa dalam kita sebagai organisasi besar, ya, untuk keputusan-keputusan yang besar, untuk program-program besar tidak bisa lagi kita putuskan dengan musyawarah sepihak, musyawarah para pimpinan, tidak bisa lagi seperti itu. Ya. Tapi harus lewat apa? Ya. Pertama lihat survei. Ya, lewat survei. Jadi lewat pelajari bagaimana lapangan dakwah sekarang. Ya. Kedua lewat angket. Ya. Lewat angket disebarkan ke seluruh kader atau kepada pimpinan-pimpinan daerah. Ya. Saya bilang saya sudah terlambat. Ya. Sudah terlambat. Tapi alhamdulillah sudah diakomodir bahwa nanti suatu saat nanti harus seperti itu. Iya. Kita tidak bisa lagi, ya misalnya di Jogja di PW, kalau mau meluncurkan program, harusnya sebuah kewajiban harus survei dulu. Ya, survei di kalangan kader, survei masyarakat yang sudah agami secara umum, kemudian survei masyarakat secara umum. Lalu kemudian menetapkan sebuah keputusan. Baik. Ya, apa tadi tidak selesai ya. Ada 3 hal. Kalau kita tidak melakukannya dalam majelis ilmu, maka kita bukan penuntut ilmu sejati. Yang pertama, bersiap sebelum datang. Yang kedua, murajaah setelah pulang. Ya, murajaah setelah pulang. Dan yang ketiga adalah banyak bertanya kepada ustaz. Kalau tidak paham, tanya ustaznya. Sekarang Masya Allah HP, ya. Sekarang Masya Allah HP antum 24 jam. Ya. HP bisa terbuka 24 jam zaman sekarang. Ada nomor WhatsApp-nya ustaz. Silahkan di inbox, ustaz saya belum paham apa yang Anda jelaskan. Di inbox. Ya. Ya, dan ustaz juga harus siap. Ya, konsekuensi jadi ustaz itu HP-nya harus 25 jam. Ya. Terbuka harus 25 jam. Ya, itu konsekuensi jadi ustaz. Kalau tidak mau jadi seperti itu, jangan jadi ustaz. Ya. Ya, saya selalu bilang kalau tidak mau siap HP, kalau tidak mau diganggu, jangan jadi ustaz. Ya. Karena memang kita namanya jadi dai, jadi ustaz, memang harus siap. Ya. Karena tugas kita bukan hanya mengajar seperti ini. Tugas kita adalah apa? Ya, diri kita diserahkan kepada masyarakat umum. Walaupun tentunya tetap ada juga para pengganggu. Ya. Ada juga para pengganggu. Terutama ini, mohon maaf para akhwat. Ya. Ya, kadang para ibu-ibu. Ya. Para ibu-ibu kadang karena beberapa nomor ustaz tersebar. Beberapa nomor ustaz tersebar. Ibu-ibu datang curhat tentang anaknya. Iya. Semua chattingannya penuh dengan curhatan tentang suami dan anaknya. Ya, kita juga tidak mau seperti itu ya. Maksudnya meskipun nomor kita juga ditahu semua orang, ya. Tapi kita juga nggak mau mendapatkan curhatan seperti itu. Ya. Ya. Artinya berhubungan dengan ustaz, kalau mau bertanya dengan sesimpel mungkin. Ya. Bertanya dengan sesimpel mungkin, jangan diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apalagi kalau sudah tidak dijawab marah-marah ya. Ada itu kalau tidak dijawab marah-marah ya. Itu tidak boleh ya. Tentunya intinya adalah bahwa banyak bertanya kepada para ustaz. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mendapati kehidupan Rasulullah cuma beberapa tahun. Ketika Rasulullah wafat, usia Ibnu Abbas 13 tahun.
Tapi dari mana ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Dari mana ilmu? Ya, usia 13 tahun mungkin ketika dia belajar sama Nabi, mungkin akan berilmu, tapi tidak akan mendapatkan kadar ilmu yang sewah seperti yang kita dengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari mana dia dapatkan ilmu? Karena para ulama mengatakan lisanhu sa'ud. Ibnu Abbas itu banyak bertanya. Tentunya pada hal-hal yang penting ya. Banyak bertanya. Beliau mendatangi rumah-rumahnya para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar bertanya. Ya. Datang bertanya hanya satu ilmu kemudian pulang lagi. Ya. Makanya sebagian sahabat itu mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tidak menyuruh orang memanggil kami untuk datang ke rumahmu? Kamu adalah sepupu Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Ya. Tapi kenapa harus berletih-letih untuk datang ke kami keliling? Cukup engkau menyuruh pembantumu, budakmu, ya, ajak kami ke rumahmu, kami akan datang dan memberitahu tentang itu. Tapi Ibnu Abbas tidak demikian. Ibnu Abbas mendatangi rumah-rumah para ustaz. Ya. Dan itulah yang harus antum lakukan. Ya. Mendatangi rumah-rumahnya para ustaz. Ya. Tapi ini bukan untuk duduk makan, bukan ya. Ya. Mendatangi rumahnya para ustaz untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Misalnya waktu-waktu sholat datang ya ke rumahnya ustaz. Ya. Jadi kalau ada HP zaman sekarang silahkan inbox ustaz. Ya. Kalau dia tidak balas ya hubungi saya. Ya. Kalau tidak balas-balas tanya sama saya. Ya. 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 Jadi banyak bertanya di sana sawab. Ya, dan orang ya, kata para ulama la yatlubul ilm al-mustahi wal mustakbir. Orang yang pemalu itu tidak akan mendapatkan ilmu. Orang yang pemalu tidak akan mendapatkan ilmu, dan juga orang yang suka sombong itu tidak berkah ilmu. Oleh sebab itu dalam persoalan ilmu jangan malu-malu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah terkait dengan hal yang memalukan bagi kaum wanita. Iya. Sebelum bertanya, beliau berkata dulu, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Dan yang saya mau tanyakan ini adalah hal yang memalukan bagi kaum wanita. Iya. Jadi sebelum bertanya, Ummu Sulaim itu memberitahu Rasulullah bahwa saya akan bertanya tentang hal yang memalukan dalam tanda petik ya bagi kaum wanita. Iya. Dan Rasulullah tidak malu dari kebenaran. Saya akan bertanya tentang hal ini. Iya. Kemudian dia bertanya tentang terkait dengan mimpi basahnya kaum wanita. Apakah kaum wanita kalau mimpi basah itu mandi juga seperti laki-laki? Iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Ya kalau memang ya, dia melihat ada air yang keluar. Ya, jadi harus banyak bertanya, harus banyak bertanya. Ya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah mencintai ilmu. Yang kedua adalah rajin bermajelis ilmu, tapi Anda belum dianggap sebagai orang penuntut ilmu sejati kecuali harus melakukan 3 hal dalam majelis ilmu. Siap sebelum datang, murajaah setelah pulang, dan banyak bertanya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah banyak membaca. Banyak membaca. Ya, banyak membaca adalah karakter penuntut ilmu sejati. Membaca itu bukan jendela dunia. Salah itu mengatakan membaca jendela dunia. Iya. Iya, membaca itu adalah ya, pintu gerbang dunia dan akhirat. Iya. Bukan jendela dunia. Ya, kecil sekali kalau hanya jendela. Iya. Iya. Makanya Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah. Jadi membaca itu ya, merupakan karakter utama penuntut ilmu sejati. Harus rajin membaca. Ya, harus rajin membaca. Tidak boleh ya, kita semua ini jarang malas membaca. Tidak boleh. Ya, dan itu harus diprogramkan. 1 bulan misalnya 1 buku cukup. Ya, 1 bulan satu buku. Ya, harus diprogramkan. Ya, saya kira di Jogja ini adalah mungkin sudah pernah diprogramkan sebelumnya. Ya. Saya dengar sebelumnya ada program menulis ya. Ya. Menulis sebelum mungkin 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, enggak tahu sekarang ya. Saya selalu dapatkan infonya dari Ustaz Ridwan ya.
Ya, Ustaz Ridwan Hamidi kalau beliau umroh selalu duduk ya memberikan informasi-informasi ya terkait antum semua ya. Baik. Jadi membaca itu karakter penuntut ilmu sejati. Para ulama rahimahullah tidak menjadi ulama karena banyak membaca, dan membaca ini menjadi pembeda antara para penuntut ilmu. Iya, para penuntut ilmu itu mungkin gurunya sama, seringkali menghadiri majelis yang sama, tapi untuk membedakan keilmuannya dilihat dari kadar bacaannya. Dilihat dari kadar bacaan. Makanya orang yang banyak membaca wawasannya akan sangat luas. Wawasannya akan sangat luas. Tapi bukan baca novel ya. Ya, bukan baca novel ya. Baca keilmuan ya. Kalau mau baca novel hanya selingan ya. Kalau mau baca novel silakan selingan. Ya. Silakan dijadikan sebagai selingan. Karena saya juga baca novel ya. Saya juga baca novel ya. Saya lama baca novelnya Habibur Rahman Al-Shirazi. Ya, beberapa novelnya saya baca ya. Ya, termasuk novel-novel yang berbahasa Arab. Ya, ada novel-novel yang berbahasa Arab. Ya, baca. Makanya alhamdulillah saya bisa juga membuat novel ya. Baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab ya, dengan bahasa novel. Ya. Saya pada masa SMA saya sudah menulis satu buah novel. Dengan catatan tangan. Waktu itu belum ada ya. Belum ada komputer, belum ada ya, masih mengandalkan catatan tangan ya. Tapi alhamdulillah hilang ya. Alhamdulillah hilang karena novelnya novel yang tidak baik ya. Novelnya novel yang tidak baik lah ya, novel tentang ya masa-masa SMA baik. Kemudian setelah itu saya coba lagi untuk menulis novel Mendung di Langit Karbala, novel tentang syahidnya Husain radhiyallahu ta'ala, tapi itu tidak pernah jadi ya. Sudah ada kerangkanya lengkap, dengan kerangkanya lengkap ya. Tapi novel ringkasnya sudah ada sebenarnya, tinggal diperpanjang, tapi saya cuma selesaikan 3 episode ya. 3 episode, padahal kalau dilanjutkan sangat luar biasa ya, menurut saya ya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena mengisahkan tentang terbunuhnya Husain radhiyallahu ta'ala, sekaligus serangan untuk kaum Syiah sebenarnya. Novel tapi dalam bentuk kecaman untuk Syiah. Ya mudah-mudahan doakan mudah-mudahan ke depan bisa dirampungkan. Ya, itu sudah mandek mungkin sekitar 10 tahun. Ya. Allah musta'an. Tapi file-filenya ada insyaallah. File-filenya ada. Tapi dalam membaca jangan hanya membaca begitu saja. Ya. Membaca dari awal sampai akhir selesai. Oh, alhamdulillah saya sudah baca 1 buku. Tidak. Bukan begitu cara membaca. Kalau membaca seperti itu hanya menjadikan bacaan sebagai hiburan. Ya, kita kan nggak mau menjadikan bacaan sebagai hiburan. Ya, tentu kalau menjadikan hiburan juga bagus. Tapi kan tujuan kita bukan hanya itu. Tujuan kita membaca adalah agar berilmu. Maka cara membaca yang pertama adalah menulis faedah-faedah yang kita belum dapatkan. Faedah-faedah yang belum kita pernah dengar sebelumnya, atau kata-kata mutiara yang indah, kita tulis, ya kita keluarkan atau kita tandai dengan stabilo misalnya. Kita tandai stabilo atau kita catat di luar buku atau di foto ya, di foto lalu kemudian disimpan pada satu file tertentu di grup tertentu misalnya. Sayang sekali saya menyesal pada satu hal ya. Saya menyesal pada satu hal. Saya membaca buku Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibnu Hajar. 15 jilid ya, 15 jilid. Saya bacanya 2 kali. Saya sayang sekali faedah-faedahnya saya cuma foto. Kemudian kirim ke sebuah grup. Ya, grup pribadi, ya. Saya punya beberapa grup pribadi. Ya. Ya, dan ini mungkin antum bisa juga lakukan. Bagaimana caranya grup pribadi? Ya, di grup itu cuma saya sendiri. Ya, tapi untuk grup WhatsApp karena lebih simpel ya. Lebih simpel dari Telegram. Telegram juga sebenarnya, tapi Telegram lebih ribet. Ada faedah saya kumpul di situ. Pada grup saya itu faedah Asy'ariyah. Terkait dengan Asy'ari di grup itu. Saya sendiri, enggak ada yang lain. Ya.
Kemudian terkait faedah tesis S3 saya, itu kalau tes S3 terkait dengan disertasi saya dikumpul di situ. Kemudian ada faedah-faedah buku umum, ada juga ya. Saya punya grup ya, sendiri. Ada juga yang lain. Jadi ya itu ya ada beberapa faedah yang lain. Saya mungkin grup sendiri itu mungkin ada 7 grup. Ya. Hanya untuk saya sendiri. Tujuannya apa? Kalau ada faedah dari grup tertentu, saya langsung share ke grup itu. Ya, ini berkaitan dengan Asy'ariyah. Ya, ini tulisannya Ustaz Nidol. Ya, ini Asy'ariyah. Saya share ke grup Fawaid Asy'ariyah. Supaya apa? Lebih mudah untuk didapat. Dan antum juga bacanya mudah. Ketika murajaah, oh ternyata faedah. Ya, ini antum lakukan atau enggak? Ya, harus lakukan seperti itu ya. Harus itu. Ya. Bahkan saya untuk kerjaan-kerjaan kantor, saya sebelum pulang saya juga ngantor. Ya. Itu untuk kerjaan-kerjaan kantor saya khususkan grup sendiri. Saya sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya kalau punya dua nomor kan lebih gampang ya. Ya buat grup masukkan satu nomornya sudah keluarkan lagi yang satu nomor. Atau kalau cuma satu nomor pinjam dulu nomor WA-nya istri ya atau nomor WA-nya teman ya. Saya mau pinjam WA antum untuk hanya buat grup. Setelah itu saya keluarkan. Ya, jelas ya? Ya. Jadi apa faedah yang bisa difaedah? Sayang sekali faedah dari buku Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah itu hilang. Ya. Hilang kenapa? Karena saya hanya kirim ke sebuah grup. Pada saat itu saya belum terfikir untuk membuat grup khusus. Saya hanya kirim ke sebuah grup. Grup yang bernama Muntada Asatidatil Wahdah. Ya. Grup yang berbahasa Arab hilang di situ. Ya. HP saya terreset, hilang semua. Ya. Jadi pertama menulis fawaid yang belum pernah Anda dapatkan atau fawaid indah yang ada dalam buku itu. Ya. Dan saya ketika membaca buku kebanyakan melakukan hal yang seperti ini. Ya. Dan banyak hasilnya. Ya. Di antara buku yang terbit karena cara baca yang seperti ini adalah buku yang terbaru ya. Ya Mutiara Ilmu dan Hikmah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Itu ya hasil dari bacaan saya terhadap 6 manuskrip, 6 tulisan tangan beliau dan faedah-faedahnya saya pisahkan. Ya, dan itu lebih bermanfaat, ya, lebih bermanfaat. Nanti setelah itu antum ya itu antum kemudian baca kembali. Itu tujuannya bukan untuk dicetak atau disebarkan, bukan. Tujuannya adalah untuk antum sendiri. Jadi menulis itu tujuannya bukan untuk orang lain. Tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi ketika baca, siapkan stabilo. Kalau memang tidak mau capek menulis di catatan lain, siapkan stabilo. Garis bawahi bahwa ini sangat urgen. Ya, ini sangat urgen. Ya. Jadi cara baca yang pertama adalah menulis fawaid yang didapatkan dalam buku tersebut. Faedah-faedah yang unik, faedah yang jarang kita tahu, atau faedah baru. Ya, atau faedah yang sangat penting. Itu ditandai atau ditulis di luar buku. Atau difoto kemudian dikirim ke grup atau kemana ya. Yang kedua, cara baca yang kedua adalah meringkas. Ketika Anda membaca buku, maka hendaknya meringkas. Ya, utamanya ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, ilmu fikih. Kalau bisa Anda meringkas. Itu sangat urgen. Ya, itu sangat urgen. Diringkas. Ya, kalau sudah bisa meringkas, itu artinya antum sudah paham. Ya, meringkas itu kata para ulama. Ketika kita baca buku sambil meringkas, itu sama dengan kita membacanya 10 kali. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Ya. Kita baca buku sambil meringkas, itu artinya kita membacanya sebanyak berapa? 10 kali. Dan meringkas itu tujuannya bukan untuk dipublikasikan. Itu publikasi itu urusan kesekian. Tujuannya untuk diri kita. Ya, tujuannya untuk diri kita. Dan saya juga menerbitkan buku dengan cara yang seperti itu. Ya. Ada beberapa buku saya cuma ringkasan.
Ya. Ada buku saya cuma berupa ringkasan. Misalnya buku kewajiban terhadap para sahabat, kewajiban umat terhadap para sahabat, itu ringkasan dari tulisannya Syekh Abdullah As-Sa'ad. Ya, juga ada buku yang terbaru ya buku yang belum kita terbitkan, 17 wasiat Sultan Adi Muhammad Idrus Qaimuddin terhadap putranya. Ya, sultannya Sultan Buton. Ya, jadi kalau di Indonesia ini, ya, nah itu termasuk kakek-kakek kami itu ya. Di Indonesia ini di antara sultan yang jadi ulama itu adalah Sultan Buton. Ya, mungkin nggak tahu kalau di Jogja, Mataram ada Ustaz? Ada ulama? Sultan yang jadi ulama. Bukan ulama memang bisa menulis. Iya. Bisa menulis ya. Kayaknya jarang ada di Indonesia. Bahkan saya yakin tidak ada. Iya. Kenapa? Karena sang sultan ini memiliki 17 karya tulis. Kebanyakannya berbahasa Arab. Dan kebanyakan mayoritas masih bisa dibaca pada zaman sekarang, pada saat sekarang. Tersimpan manuskrip. Ya, dan salah satu bukunya adalah ya, tentang nasihatnya kepada putranya, 17 wasiat. Ya, 17 wasiat. Di antara wasiatnya adalah ya berbakti kepada kedua orang tua, termasuk bil Quran wa sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, memperbanyak menuntut ilmu. Itu di antara wasiat. Setelah itu kemudian saya berpikir ternyata Kesultanan Buton, mungkin juga Kesultanan Jogja, ternyata dulu itu walaupun juga tasawuf ya, tapi tasawufnya masih jalan dengan ilmu. Ketika sudah sampai era di akhir-akhir tahun di akhir-akhir abad ke-19, ilmunya sudah ditinggalkan, yang dijalankan cuma tasawufnya. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Ya. Karena ilmunya sudah ditinggalkan. Kalau seandainya masih ada ilmunya, mungkin penyimpangannya mungkin masih akan sedikit ditolerir, ya sedikit. Tapi karena ilmu sudah ditinggalkan, maka ya, dan itu yang terjadi di seluruh kesultanan di Indonesia. Ya, baik. Kalau seandainya antum tidak mau, capek menulis fawaid, capek juga meringkas, maka bagaimana caranya? Satu-satunya cara adalah Anda harus membaca buku itu berulang-ulang. Kalau cuma buku baca satu kali, itu belum dianggap sebagai baca bagi penuntut ilmu sejati. Kalau baca bukunya cuma satu kali, tidak menulis fawaid, tidak meringkasnya, cuma satu kali baca, nah itu belum dianggap sebagai penuntut ilmu sejati. Harus dibaca berulang-ulang. Harus dibaca berulang-ulang. Dan inilah yang dalam proses pembinaan wadah Islamiyah ini juga. Ya. Saya kemarin di Cibinong ya, saya di Cibinong. Saya tekankan kepada kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan pondok-pondok yang lain, termasuk pondok wadah. Ya. Kenapa? Selesai menghafal Al-Quran 2 tahun, ya Allah suruh coba baca, lanjutkan surah ini. Ustaz, saya belum meraja, saya lancarnya cuma 5 juz Ustaz. Ya. Padahal sudah hafid. Ya. Ustaz, saya lancar 2 juz. Ini hafid Al-Quran, sudah hafid Al-Quran, khatam Al-Quran 30 juz. Tapi yang lancarnya cuma 2 juz. Ya, kita tidak mau mengulangi kesalahan yang seperti ini. Ya, khatam Al-Quran dilepaskan oleh mahal, dia harus mungkin minimal mungkinnya 15 juz. Ya, karena yang namanya mungkin 30 juz itu mungkin butuh waktu. Ya, ya kebanyakan para ustadz itu mungkin ketika sudah jadi muhafid, tiap hari mendengarkan, ya, menyimak hafalannya santri, itu mungkin itu pasti. Ya, kebanyakan para ustadz mungkin dengan cara yang seperti itu. Tapi minimal 15 juz harus mungkin ketika meninggalkan pondok, ketika penamatan. Ya, kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Apa problemnya seperti ini? Karena tidak suka mengulang. Murid-murid tidak diperintahkan untuk mengulang. Dan inilah yang ingin juga kita terapkan dalam beberapa pondok. Ya. Termasuk misalnya menghafal matan. Ya. Menghafal matan itu, kalau setelah menghafal matan, ya, menyetor hafal khatam itu siapapun bisa. Ya. Dan kita tidak mau mengulangi kesalahan seperti itu. Menghafal matan ketika selesai, itu matan dihafal mati. Ya, itu matan dihafal mati. Kenapa? Karena ya,
ilmu itu kalau mudah dilupakan itu bukan ilmu. Ya. Saya ini, ya, saya maksudnya tidak lebih hebat dari antum ya, antum masya Allah ya. Maksudnya pengalaman, saya juga membaca, menghafal, tapi ilmu yang sungguh-sungguh saya bisa sampaikan itu yang melekat dalam pikiran saya, ya, yang melekat dalam hati saya, itu yang bisa saya sampaikan. Ilmu yang yang sudah hilang itu lebih banyak. Ya. Jadi ilmu yang sejati itu ilmu yang ada pada diri kita. Ya, adapun ilmu yang harus kita kembali lagi kepada buku, itu ilmunya buku, bukan ilmu kita. Ya. Jadi kalau tidak mau menuliskan fawaid, tidak mau meringkas buku, maka buku itu dibaca berulang-ulang. Kalau menghafal matan itu diulangi berulang-ulang. Makanya majelis kan di majelis al-arba'in an-nawawiyah itu saya suruh para peserta di Akademi Mutun Ilmiah, ya. Sudah sampai ke antum, nah, kalau yang mau silahkan, ya, yang mau ikut serta, ya, tapi khusus ikhwah, ya, silahkan daftar. Itu di Akademi Mutun Ilmiah ketika kajian al-arba'in an-nawawiyah, saya suruh mereka menghafal. Sebelum tasmi' hafal minimal 20 kali. Setelah tasmi' muraja' 20 kali. Iya, makanya mereka itu ketika selesai, saya tanya, sudah berapa dalam 1 bulan? 1 bulan setengah, sudah berapa kali murajaah arba'in nawawiyah? Ada yang bilang hampir 300 kali, Ustaz. Iya. Kalau hampir 300 kali, artinya sudah hafal mati itu arba'in. Walaupun mungkin lupa, tapi lupanya ya tinggal lihat sebentar, ingat lagi. Iya. Makanya kemarin ada di antara peserta itu, ya, mengikuti hafalan arba'in nasional. Juara 1, alhamdulillah, ya. Juara 1, ya. Ya, saya bilang kalau antum tidak dapat juara, ya, tidak ada gunanya itu mengulang sampai 300 kali. Iya. Maksudnya ini sebagai candaan ya, tetap ada guna, tapi sebagai candaan, ya. Termasuk juga pada Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal, ya, demikian juga ratusan kali diulang. Dan memang harus seperti itu. Ini sama halnya dengan buku, ya. Buku itu harus diulang-ulang untuk dibaca. Ya. Jadi buku, misalnya buku apa yang sering dibaca? Ya, saya nggak tahu kalau di Jogja. Ya. Minhajul Qasidin itu harus diulang-ulang untuk dibaca. Ya. Itu Minhajul Qasidin harus diulang-ulang untuk dibaca. Ya. Harus diulang-ulang. Kalau memang capek, baca ringkasannya, ada ringkasannya. Ya. Jadi ini juga faedah untuk antum. Di Istiba itu akan membuka kelas khusus. Kelas khusus ini kelas sore. Jadi pada pagi hari mahasiswa itu boleh belajar di prodi manapun. Tapi sore hari mereka yang mau saja ya dikumpulkan dalam kelas khusus. Ya, kelas khusus ini harus hafal Al-Quran. Ya, tidak boleh tidak hafal Al-Quran. Ya, harus hafal Al-Quran. Ya, kalau tidak hafal Al-Quran minimal 20 juz hafalannya. Dan dengan syarat selama 1 tahun atau 1 tahun setengah dia harus khatamkan Al-Quran. Ya, kelas khusus. Ya, kemudian yang kedua diberikan keistimewaan, diberikan beasiswa gratis belajarnya, kuliahnya di Istiba, dan diberikan per bulan beasiswa. Ya, santunan per bulan. Ya. Dan ini kita akan mulai semester ini insyaallah. Ya. Dan salah satu kurikulumnya adalah mukhtasarnya Minhajul Qasidin. Ya. Ya. Jadi mukhtasar Minhajul Qasidin ada juga mukhtasarnya. Ya. Soalnya kalau kita belajar mukhtasar Minhajul Qasidin, kepanjangan ya. Iya, makanya saya usulkan juga ini sebenarnya sudah mau usulkan ke LKPM. Itu mukhtasar Minhajul Qasidin. Biarlah untuk para murabbi. Untuk para mutarabbi di halaqah, mereka mengambil mukhtasar Minhajul Qasidin. Itu lebih simpel. Ya. Yang namanya mukhtasar Minhajul Qasidin itu khusus untuk para murabbi. Murabbi sebelum mengajarkan baca itu dulu. Tapi untuk pegangan di halaqah, mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Kenapa? Karena itu lebih cocok untuk jadi muqarrar daripada mukhtasar Minhajul Qasidin yang sekarang Masya Allah tebal. Ya. Ya. Yang kedua, buku Madarijus Salikin. Ya. Untuk belajar di halaqah ada Madarijus Salikin? Belum ya. Madarijus Salikin ada ringkasannya bernama Al-Iksir. Itu juga jadikan kurikulum.
Ya, jadi kurikulum untuk mahasiswa kelas khusus tiba. Ya. Ya. Ada buku namanya Mi'yarul Murabbi. Ini juga buku yang sangat bagus. Mi'yar Al-Murabbi. Saya sudah baca buku ini berkali-kali juga dan saya sudah pisahkan faedah-faedahnya. Tapi dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Dan semua faedah yang saya tulis, bukan semuanya, sebagian besar saya sudah kumpulkan dalam Telegram saya. Ada Telegram khusus. Ya, untuk faedah-faedah yang saya kumpulkan. Ya, yang bisa bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia belum ya. Ya, sebenarnya tulisan saya bahasa Indonesia lebih banyak ya. Ya, kalau saya runut mungkin ya bukan ini ya, tapi maksudnya tulisan tangan itu mungkin sudah sampai lebih dari 50 buku. Ya. 50 buku. Tapi yang terbit ya baru belasan ya, baru mungkin 11 12 ya. Tapi untuk tulisan itu lebih dari 50 buku dan itu semua ya untuk diterbitkan memerlukan pengeditan yang serius. Karena buku yang kita tulis pada tahun lalu, ya, ketika kita lihat pada tahun sekarang, itu sudah banyak lagi yang kita harus edit ya, berampas itu paham. Ya. Sedangkan buku-buku saya kebanyakan tertulis pada 10 tahunan yang lalu. Ya. Itu banyak yang perlu untuk diedit, termasuk berumrah ala madhab Syafi'i. Ya, ada Ustadz mengatakan kita cetak, saya bilang jangan dulu ya. Ya, kalau begitu katanya silakan edit Ustadz, saya bilang kalau edit saya tidak bisa janji ya. Ya, ya. Berumrah ala madhab Syafi'i. Ya. Ya, termasuk juga warna pakaian muslimah. Ada ya, sudah baca warna pakaian muslimah. Sudah ya, itu juga ya banyak PDF yang ya perlu untuk diterbitkan dalam bentuk yang lebih baik. Baik. Kayaknya kita nggak selesai Allah musta'an. Jadi harus buku dibaca berulang-ulang. Para ulama rahimahullah seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah itu membaca syarah Sahih Muslim Al-Imam Nawawi dengan 20 jilid itu membacanya sebanyak 60 kali. Ibn Baz ya, atau mengatakan oh beliau buta Ustaz. Ya beliau butanya sebelum usia 20. Ya. Juga beliau dibacakan ya, ke buta jadi dibacakan. Intinya beliau telah mengkhatamkan syarah Sahih Muslim yang 20 jilid itu sebanyak 60 kali. Ya, makanya seakan-akan beliau hafal syarah Sahih Muslim. Ya. Jadi itu buku-buku yang besar ya. Kita ya cukuplah buku-buku yang kecil ya. Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Ya, sifat salat Nabi misalnya atau buku-buku yang lain. Silakan dibaca berulang-ulang. Ya, dan saya sejak kecil sudah mengulang-ulang buku Fadhailul A'mal. Ya, Jamaah Tabligh. Ya. Itu saya masih kelas 6 SD dan SMP itu Fadhailul A'mal tidak pernah berpisah dari tas saya. Ya. Subhanallah, saya bawa kemana-mana ya. Lantaran itu baca Fadhailul A'mal, teman-teman itu kalau bertanya tentang Fadhailul A'mal bertanya ke saya. Ya, saya tahu halamannya, penjelasan ini di halaman berapa ya. Lantaran 3 tahun tidak pernah berpisah dengan Fadhailul A'mal. Ya, alhamdulillah, tapi setelah itu tinggalkan Allah musta'an. Ya. Ketika masuk ke SMA ya ditinggalkan. Ya. Alhamdulillah kembali lagi bergabung. Tadi saya cerita dengan Ustaz Bram, bergabung lagi dengan Majelis Mujahidin. Ya. Ketika SMA itu saya ngaji di Majelis Mujahidin. Ya. Majelis Mujahidin ada muridnya Ustaz Muhammad Thalib. Muhammad Thalib ya, Jogja, namanya Han Rohani. Ustaz Han Rohani, temannya Ustaz Irfan S. Awas ya. Ya itu teman dia. Ketika pulang ke Bobo, beliau mendirikan Majelis Mujahidin, satu-satunya cabang Majelis Mujahidin di Sulawesi. Ya, karena beliau murid dekatnya Ustaz Muhammad Thalib. Ya, maka kami bergabung di situ ya pada zaman dahulu. Ya, tapi alhamdulillah dengan berbagai macam hal ya akhirnya berlabuh di Wahdah ya. Ya, baik. Kemudian penuntut ilmu sejati harus menghafal dan murajaah. Harus menghafal. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, saya sudah berumur lebih ya. Karena memang usia hafalan itu adalah 23 tahun. Ya, jadi menghafal itu kata Syekh beberapa masyayikh usia kekuatan hafalan itu sampai umur 23 tahun. Setelah 23 tahun itu kekuatannya dialihkan pada pemahaman.
Tapi mungkin di sini, oh saat saya sudah 23 tahun ke atas, ya, atau sudah 40 tahun ke atas, gimana caranya menghafal? Ya. Jadi caranya menghafal ada beberapa cara. Yang pertama dihafal seperti kita hafal Al-Quran, yang serius ya dibaca kemudian dibaca kemudian ditutup baru dihafal. Ada cara seperti itu. Dan ini ya memerlukan memang kekuatan ya dan kecerdasan ya. Tapi kita ya kalau lemah hafalannya maka perlu untuk dibaca berulang-ulang. Ya, jadi salah satu cara menghafal yang paling utama adalah dibaca berulang-ulang. Kalau sudah dibaca berulang-ulang, otomatis akan hafal. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa ulama. Jalaluddin Al-Mahalli, salah satu penulis tafsir Al-Jalalain, namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Kan Jalalain itu ditulis oleh dua orang. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian muridnya yang bernama Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli memulai dari surah Al-Kahf. Dari Jalaluddin Al-Mahalli memulai tulisan tafsirnya dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Kahf. Kemudian meninggal. Lalu kemudian digantikan oleh muridnya As-Suyuti. Beliau memulai dari surah Al-Kahf, Maryam sampai akhir dan kemudian surah Al-Fatihah. Ya. Menjadi dua orang. Jalaluddin Al-Mahalli adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang tidak ada tandingannya dalam ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih, setelah beliau tidak ada lagi tandingannya. Baik dari mazhab manapun. Jalaluddin Al-Mahalli beliau memiliki buku Syarh Jam'ul Jawami', tentunya dalam ilmu usul fikih. Beliau ini kalau menghafal akan dikenai alergi. Kalau menghafal setengah halaman saja, semua tubuhnya akan bintik-bintik, akan bintik-bintik merah di tubuh. Ya. Saya pernah baca, ya saya baca. Kemudian saya bertanya kepada Syekh kami, Syekh Yahya Al-Yahya. Untuk kenal ya, pernah ke Jogja. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Ya, pernah ke Jogja. Saya bertanya, Syekh, ya, ulama itu kan menghafal. Ini ada kasus Jalaluddin Al-Mahalli tidak bisa menghafal. Apa jawaban Syekh? Syekh Yahya pakar pendidikan beliau tentunya. Beliau mengatakan, wahai Maulana, cara menghafal itu bukan hanya dengan ya, cara yang normatif yang sering kita lakukan. Tidak. Ya. Beliau mungkin tidak bisa menghafal dengan cara seperti itu. Tapi beliau menghafal dengan dibaca berulang-ulang. Ya, jadi bukan dibaca kemudian tutup buku, dihafal. Tidak. Dibaca kemudian dibaca berulang-ulang. 100 kali baca, itu sudah bisa dihafal atau belum? Sudah bisa. Ya, dan itu lebih banyak pahala. Lebih banyak. Semakin banyak membacakan, semakin banyak pahala. Makanya itu motivasi saya kepada teman-teman yang Masya Allah, yang hafalannya tersendat-sendat. Ya. Saya itu kan keras kalau mau hafalan. Ya. Kalau satu kali salah, ditegur ya masih ini. Kalau 2 kali saya suruh ulang. Silakan pilih tempat, murajaah dulu baru kembali. Ya. Kalau ulang lagi salah, 2 salah lagi saya suruh apa? Nanti pekan depan baru datang. Ya. Tapi ada teman-teman Masya Allah yang sangat susah menghafal. Tapi semangat. Orang seperti itu memang perlu ditolerir, perlu ditolerir, perlu diperhatikan secara khusus. Ya, orang-orang seperti itu saya tidak suruh pulang, ya. Ya, tetap konsisten untuk menghafal. Soalnya kalau disuruh pulang dia tidak akan datang lagi, ya. Subhanallah. Jadi ya, ada beberapa itu, ada 2 di Makassar itu, tiap ada kegiatan pasti ikut, pasti dalam menghafal. Tapi itulah hafalannya. Ya, orang menghafal, orang menyetor cuma 5 menit, dia bisa 10 menit, bisa 15 menit. Ya, tapi kita juga sebagai ustaz, oh ini ujiannya jadi ustaz, ya. Ini ujiannya jadi ustaz, ya. Jadi penuntut ilmu harus menghafal. Kalau tidak bisa menghafal dengan cara yang biasa, dibaca berulang-ulang. Insya Allah itu lebih banyak pahalanya. Dan ini motivasi kepada para yang sulit menghafal. Semakin banyak dibaca, semakin lebih banyak pahalanya. Kemudian subhanallah. Adzan? Allah musta'an.
Baik, kemudian yang terakhir adalah dam'ul ilm. Apa itu dam'ul ilm? Dam'ul ilm adalah air mata ilmu. Ilmu ini membutuhkan air mata. Ilmu ini membutuhkan air mata. Apa maksudnya ilmu membutuhkan air mata? Ya, artinya ilmu itu harus membuat diri kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter penuntut ilmu sejati. Ilmunya membuat dirinya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membuat dirinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kafa bil ilmi khasyah wa kafa bil iktirari jahla." Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Cukuplah hasil dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Sebaliknya cukuplah kejahilan itu kalau orangnya sombong. Kalau orang yang berilmu itu kejahilan. Walaupun dia mengklaim banyak ilmu, dia jahil. Jadi ilmu ini harus membuat kita, harus mengantarkan kita pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak mengantarkan kita kepada rasa takut, itu bukan ilmu yang berkah. Itu bukan ilmu yang berkah. Anda harus, kita semua harus mengevaluasi diri lagi. Ilmu harus membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin khusyuk, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kedekatan dan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu sejati. Makanya ketika Ma'ruf Al-Qarhi, seorang ahli sufi, ahli ibadah, disebutkan di hadapan majelisnya Imam Ahmad. Sebagian murid Imam Ahmad mengatakan Ma'ruf Al-Qarhi itu ilmunya sedikit. Memang ilmunya sedikit kalau dibandingkan dengan Imam Ahmad. Tapi karena kedekatannya dengan Allah, ibadahnya, khusyuknya kepada Allah, Imam Ahmad kemudian marah. Imam Ahmad kemudian menghardik murid-muridnya dan mengatakan, betul bahwa ilmunya sedikit dibandingkan daripada saya. Tapi mal ilmu illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Kata Imam Ahmad, ilmu hakiki adalah ilmu yang diperoleh ma'ruf. Apa itu? Rasa takut, ibadah, air mata yang dikeluarkan dalam rangka beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah ya, kita ini tidak berjihad. Atau ya, maka minimal ya, mata kita digunakan begadang, digunakan untuk mengeluarkan air mata karena khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Sunan At-Tirmidzi Rasulullah bersabda, "Ainan la tamassuhun nar." Dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khusyatillah. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrisu fi sabilillah. Mata yang begadang. Ya, saudara-saudara kita yang sana begadang. Ini Palestina yang begadang demi berjihad di jalan Allah, itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kita tidak berjihad, maka minimal kita mendapatkan, ya, memiliki jenis mata yang pertama. Ya, dam'ul ilm, air mata ilmu. Dan penuntut ilmu memang harus, ya, memiliki khusyuk, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, penuntut ilmu sejati harus memiliki amalan-amalan yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Para salaf mengatakan, liyakun laka khabi'atun min amalin shalih. Hendaknya ada satu amalan yang tersembunyi dari diri, tidak diketahui walaupun istri, walaupun sahabat terdekat, walaupun suami, misalnya kalau istri, walaupun anak, ya. Ada, ya. Harus ada satu amalan. Amalan apa itu? Terserah, ya. Apakah qiyamul lail, apakah zikir, apakah sedekah. Ya, tidak perlu kemudian beramal sedikit-sedikit selfie, oh saya beramal, ya, saya sumbang, ya saya ini. Memang bagus juga kalau sebagian, tapi jangan semuanya dipublikasikan. Harus ada satu amalan atau dua amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, walaupun adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Maksud saya adalah amalan yang konsisten, bukan amalan yang satu kali setahun. Amalan yang konsisten Anda lakukan dan tidak diketahui oleh orang lain. Bisa qiyamul lail, bisa zikir, bisa sedekah, bisa puasa. Ya, ada seorang salaf yang berpuasa 40 tahun tidak diketahui oleh istrinya. Ya, karena dia punya toko. Ya. Ketika pagi istrinya memberikannya 2 potong roti. Di jalan, karena dia berniat puasa di jalan, dia sedekahkan 2 potong roti.
Tiba di toko, orang-orang tetangganya di toko mengira bahwa dia sudah makan tadi di rumahnya. Istrinya mengira bahwa ketika pulang, kedua roti sudah dimakan di tokonya. Tapi ternyata ya, dia berpuasa. Ya. Tetangganya menawarkan makanan, tapi dia tidak mau. Ya. Akhirnya mengira, oh dia tadi sudah makan di rumahnya. Istrinya mengira bahwa roti yang dibawa sudah dimakan di toko. Ternyata enggak. 40 tahun tidak diketahui oleh istrinya dalam berpuasa. Ini sebagai ya, salah satu contoh. Ya kita tidak bisa seperti itulah ya. Tapi artinya ada amalan-amalan tertentu yang kita rahasiakan dari orang. Karena itu akan menguji keikhlasan kita. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya Allah musta'an ya. Ya Allah musta'an. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan saudara yang sudah menyampaikan ada tanya jawab dari yang bisa pada maghrib ya? Pada maghrib ya bisa insya Allah bisa ya. Bisa mungkin setengah jam lah pada maghrib ya, alhamdulillah insya Allah setelah maghrib pada maghrib kita akan melanjutkan khusus tanya jawab. Silakan asatidzah dan ikhwan bisa menyiapkan pertanyaannya, dan pertanyaannya kalau bisa singkat dan juga poin agar banyak yang bertanya dan mendapatkan faedah ilmu dari beliau. Baik, kita pending dulu untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Setelah maghrib kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih setengah jam, karena beliau insya Allah pada Isya ada agenda berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi asatidzah dan ikhwah, apabila ada hal yang ditanyakan dari materi atau di luar materi dipersilahkan. Iya, silakan Ustaz Ahmad. Pakai ini aja Ustaz. Atas kesempatannya Ustaz. Nah, satu pertanyaan Ustaz. Bagaimana caranya mendidik pribadi dan keluarga, khususnya istri dan anak-anak, bisa terbiasa bahkan sampai titik cinta terhadap ilmu itu Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, ini pertanyaannya Ustaz Ridwan yang jawab ya, kayaknya. Beliau ketahanan keluarga ya. Ya, jadi tentunya ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat luar biasa. Bagaimana mendidik ya istri kita, anak kita agar mereka bisa mencintai ilmu. Ya, cara yang pertama adalah bermajelis, ya, menghadiri majelis ilmu sekeluarga, menghadiri majelis ilmu sekeluarga. Ya, jadi kalau hadir di majelis ilmu, tentunya majelis-majelis ilmu, ya, utamanya majelis-majelis ilmu yang bagus, ya, atau yang diizinkan ya, akhwat datang, ya silakan ya, menghadiri majelis ilmu bersama-sama dengan anak-anak, ya, dengan istri. Karena ini juga merupakan bagian dari pembinaan seorang suami kepada keluarganya. Karena salah satu tugas suami adalah beribadah bersama-sama dengan istri. Ya, ini jangan sampai banyak di antara kita yang tidak beribadah bersama-sama dengan istri. Ya, kalau jarang beribadah dengan istri, ya itu berbahaya. Ya, itu berbahaya bagi kelangsungan rumah tangga. Ya. Makanya salah satu pembicaraan ahli surga ketika mereka masuk surga adalah wa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalu qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya, mereka
Ketika masuk surga mereka saling bercakap-cakap. Di antara percakapan mereka adalah mereka masuk surga karena merasa takut kepada Allah ketika bersama keluarga mereka. Ini dalam konteks beribadah bersama-sama. Ya, jadi pertama menghadiri majelis ilmu sekeluarga. Ya, kalau istrinya diajak, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan mereka atau menyuguhkan pada mereka idola dari para ahli ilmu. Idola dari para ahli ilmu. Bahwa ustadz ini atau ulama ini yang harus menjadi panutan, apalagi untuk anak-anak kita, ya, anak-anak kita yang sudah remaja. Alhamdulillah ketika PNBS tiba, saya ikut mewawancarai mungkin sekitar 40 mahasiswa. Kebanyakan mereka menjawab bahwa idola mereka adalah Ustaz Abdul Somad dengan Ustaz Adi Hidayat. Ya, saya bilang silakan, nggak ada problem ya. Itu lebih baik. Ya, maksudnya daripada mengidolakan yang lain, ya itu sudah luar biasa dari. Ya. Intinya adalah bagaimana idola mereka itu merupakan tokoh ilmu, tokoh ilmu. Ya, jadi yang pertama tadi bermajelis ilmu dan beribadah bersama keluarga. Yang kedua memberikan mereka idola. Oh, idola kita itu ini. Ya, idola kita itu ahli ilmu. Para dai. Ya. Dan sayang sekali subhanallah dari inbox yang masuk. Sekarang ini sebagian ibu-ibu pelarian untuk menghibur diri dari mungkin ini juga laporan untuk Ustaz Ridwan ini ya. Sebagian ibu-ibu itu karena stres dalam kehidupan berumah tangganya larinya ke nonton sinetron atau film drakor. Ya. Itu lebih tenang bagi mereka dibandingkan daripada Al-Quran, ya. Daripada zikir. Ya, ini problem. Ya. Ya, kita sarankan, katanya Ustaz saya sudah baca Quran, sudah berzikir. Ya, sekarang saatnya nonton drakor. Ya. Ini problem juga sebenarnya. Ya. Ya. Jadi idola mereka itu adalah ahli ilmu. Kemudian ya, termasuk ya, membuat mereka agar mereka cinta kepada buku, ya. Cinta kepada ya, kajian-kajian keagamaan. Ya, dan ini dimulai dari kecil, dimulai dari saat mereka masih kecil, ya, anak-anak tentunya. Ya. Juga ya cara yang lain adalah ya kalau suami istri bisa berbahasa Arab ya ajarkan di rumah itu bahasanya bahasa Arab. Ya. Kalau suami istri bisa bahasa Arab, memang anak-anaknya di bahasa Arab kan. Itu lebih bagus insya Allah. Ya supaya antum tidak capek nanti mengajarkan mereka bahasa Arab. Ya. Jelas ya. Ini yang utamanya yang dua-duanya suami istri bisa bahasa Arab. Ya, silakan berbahasa Arab di rumah. Anak saya sekarang saya suruh mari belajar nahwu. Dia bilang apa? Saya tidak perlu belajar nahwu. Saya tahu kok namanya dia. Ya, saya tahu kalau ilal masjid itu ilal masjid bukan ilal masjidah. Dia bilang. Ya, saya tahu jadi tidak perlu belajar nahwu. Ya. Ya, karena ya, dari kecil bahasa Arab. Tapi saya bilang ya tetap harus belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, karena ada beberapa hal yang tidak diketahui lewat ya percakapan sehari-hari. Ya, tapi barakallahu fiik Ustaz Ahmad. Itu ada cara-cara lain yang bisa tanyakan ke Ustaz Ridwan. Ya, intinya adalah kebersamaan. Intinya adalah kebersamaan dengan keluarga, beribadah bersama-sama, pergi bermajelis ilmu bersama-sama, ya diajak, ya memotivasinya untuk terus belajar dan sebagainya. Barakallahu fiik. Ada tambahan Ustaz Ridwan? Iya, silakan. Asatidzah dari yang lain. Iya, sini Ustaz. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, untuk
kami yang misalnya ya ikhwah atau kita semuanya ya misalnya, terus sebagian kita misalnya yang latar belakangnya bukan dari pesantren atau bahkan mungkin pendidikan umum ya di sekolah negeri ataupun kuliahnya juga umum, kemudian mungkin saat ini menjalani pekerjaan mungkin sebagai PNS ataupun kerja atau berdagang begitu. Kira-kira kalau kaitannya dengan menuntut ilmu tadi, ini seberapa banyak ilmu yang harus dituntut gitu misalnya. Apalagi mungkin sebagai orang mungkin saya nggak ada rencana ingin jadi ustadz gitu. Nah ini terkait dengan menuntut ilmu tadi seperti apa? Sekarang misalnya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang namanya belajar agama itu tujuannya bukan jadi ustadz. Tujuan utamanya bukan jadi ustadz. Ya. Ya. Yang mau jadi ustadz itu ya ada pintu khususnya sendiri. Ya. Ya. Karena tujuan utama belajar agama itu adalah untuk diri kita sendiri. Makanya Rasulullah dalam Sunan Ibnu Majah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa setiap muslim wajib mempelajari hal-hal yang wajib atas diri. Misalnya tentang sholat, itu wajib dipelajari. Ya, tentang puasa Ramadan, tentang rukun Islam secara umum, rukun iman, rukun Islam, kemudian terkait dengan akidah, ya, terkait hal-hal urgen. Misalnya orang yang mau menikah wajib mempelajari tentang pernikahan. Ya. Tidak boleh kemudian mau menikah baru ya, buta tentang pernikahan. Ini problem. Ya. Ya, termasuk juga termasuk pernikahan dan perceraian. Ya. Ya. Juga misalnya seorang pedagang wajib untuk mengetahui tentang hukum-hukum yang terkait dengan perdagangan. Intinya seseorang diwajibkan untuk mempelajari hal-hal yang wajib atas diri. Ya. Adapun hal-hal yang sunnah itu sunnah untuk dipelajari. Ya. Jadi seperti antum, ya memang yang serba sibuk, ya harus yang diprioritaskan. Hal yang diprioritaskan untuk dipelajari adalah hal-hal yang wajib. Ya, rukun Islam, rukun iman, kemudian akidah, ya kemudian hal yang terkait dengan kerja, ya perdagangan misalnya berdagang harus tahu ya di mana ya, cara berdagang yang sesuai dengan syariat Islam, mana yang haram, mana yang halal. Itu wajib. Kalau tidak tahu, itu dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam ya, keharaman. Ya. Itu ilmu yang wajib. Yang kedua, cara belajar untuk orang yang sibuk itu ya tentunya beda. Ya. Orang yang sibuk harus meluangkan waktu misalnya 1 kali seminggu misalnya untuk belajar, ya. Atau 2 kali seminggu untuk belajar, atau misalnya hanya mendengarkan YouTube, tapi juga harus diatur. Ya. Tidak boleh tiba masa tiba akal. Oh, hari ini saya lagi santai, saya mau dengarkan ya, rekaman YouTube Ustaz Fulan. Ya. Atau hari ini saya lagi santai, saya mau hadiri majelis ilmu. Tidak bisa seperti itu. Ya, harus dijadwalkan. Ya. Misalnya saya ini sibuk sekali. Ya, tapi di balik kesibukan harus membuat jadwal khusus untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa harus membuat jadwal khusus? Karena yang namanya ilmu itu sangat urgen. Ya, pencarian rezeki kita itu lebih keurgennya itu lebih sedikit daripada pencarian ilmu. Ya. Jadi mencari rezeki penting, tapi yang namanya ilmu itu lebih penting. Ya. Yang namanya ilmu. Oleh sebab itu tetap diberikan jadwal khusus bahwa jadwal ini adalah waktu saya untuk pergi menuntut ilmu. Jelas ya, pergi waktu saya untuk misalnya Senin sore misalnya atau Sabtu sore. Setiap waktu itu atau 2 kali seminggu misalnya, setiap waktu itu saya harus menghadiri majelis ilmu. Ya, itu yang pertama, jadwalkan. Ya, jadwalkan. Yang kedua, ya, hendaknya tetap ya, belajar di sela-sela kegiatan. Ya, kalau lagi tidak sibuk ya silakan dengarkan rekaman kajian. Ya, atau kalau berdagang ya sambil nunggu dagangannya ya mendengarkan rekaman kajian. Ya. Dan rekaman kajiannya jangan sembarangan. Ya. Hari ini saya suka ya enggak apalah silakan sekali-sekali. Ya suka mau dengarkan Ustaz Abdul Samad. Hari ini Ustaz Adi Hidayat. Ya. Atau hari ini tema ini jangan. Ya kalau bisa runut, kalau bisa
runut. Misalnya dengar kajian syarah Arba'in An-Nawawiyah, didengar ya. Didengar apa namanya? Ya, sambil nunggu jualan misalnya atau sambil santai, ya, dengarkan itu syarah Arba'in. Ya, dari awal, kemudian stop, kalau stop mulai lagi dari tempat kita berhenti. Ya, kalau selesai diulang lagi, kalau habis, kalau bisa diulang lagi. Ya, kalau memang tidak ditulis faedahnya, setelah selesai diulang lagi, diulang-ulangi. Ya, dan cara yang seperti ini sangat bagus, ya, ya sangat bagus. Perhatikan sendiri, ya. Misalnya istri saya sendiri, ya. Kalau dia mau mendengar kadang diulang-ulangi sambil memasak, bayangkan. Diulang-ulangi sambil memasak. Ya, karena 5 kali saya juga saya sendiri yang dengar dari luar bosan juga, ya. Ini diulang-ulang terus. Tapi ya begitulah, ya, kadang ada hal-hal yang luput diulang. Jadi seperti itu, ya. Yang pertama adalah jadwalkan. Ya, jadwalkan. Yang kedua adalah, ya, kalau di sela-sela waktu yang ini simak kajian-kajian, tapi usahakan kajian yang punya serial, ya, yang berlanjut, ya, syarah Arba'in Nawawiyah tentang fikih salat dari awal sampai akhir. Ya, ya bisa sekali-kali mendengarkan tema yang lain, podcast misalnya. Tapi ya itu ya sekali-sekali lah. Kalau bisa lebih bagus runut, ya, pembahasannya. Ya, kalau runut, ya, belajar lebih bagus. Ya, itu lebih bagus daripada, ya, ambil tema ini dan kemudian, ya, tidak dikuasai secara bagus. Ya, barakallahu fiik. Ya. Baik, yang berikutnya. Silakan bagi asatidzah dan ikhwah yang bertanya. Masya Allah. Iya. Ada? Masya Allah. Ya, silakan Ustaz. Ustaz itu sini, Ustaz. Ya. Masya Allah, syukur Ustaz atas bicara materi yang sudah kami dapatkan pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang terus terang mengganjal bagi saya pribadi, Ustaz, karena posisi saya saat ini sedang mengampu para santri di pondok, Ustaz. Saya melihat fenomena yang terjadi di kalangan para anak-anak kita saat ini, ketika hafalan Qurannya semakin bertambah istilahnya, maka muncul berbagai macam penyakit-penyakit, Ustaz. Seperti penyakit sombong, ketika diingatkan malah merasa bahwa saya sudah punya hafalan. Mungkin ada hal yang kurang dari kami ketika menyampaikan ilmu kepada santri, atau ada hal-hal yang harus kami lakukan, Ustaz, agar bagaimana para santri atau anak-anak kita bisa lebih mencintai ilmu. Dan ketika ilmunya sudah bertambah, maka mungkin masih bisa lebih tawadhu lagi. Barakallahu fiik. Ya, baik, Masya Allah. Baik, barakallahu fiikum. Tentunya, ya, para hadirin sekalian, ya, seorang penghafal Al-Quran memang sejak awal harusnya, ya, dididik dengan adab yang baik, ya. Jadi Al-Quran itu sejalan dengan adab, ya. Makanya para ulama dahulu mereka belajar adabnya lebih dulu daripada belajar Al-Quran. Ya, belajar iman itu lebih dahulu daripada belajar Al-Quran. Ya, kenapa? Karena, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau belajar Al-Quran dulu sebelum adab, itu berbahaya. Ya, dia akan merasa saya sudah, ya, punya banyak ilmu, ya, karena dia dijauhkan dari adab. Jadi para ulama dahulu itu belajarnya adab dulu. Mereka mengatakan ta'allamnal adab, ya, qabla al-ilm, ya, belajar adab. Jadi pada masa sekarang, karena dengan kondisi yang ada, jadi usahakan adab itu sejalan dengan ilmu. Usahakan adab itu diajarkan sejalan dengan hafalan Al-Quran. Ya, ya. Insya Allah ada pelajaran adabnya, ya. Ya, ada pelajaran adabnya. Jadi anak-anak yang belajar menghafal Al-Quran memang diajarkan adab. Ya, bahwa adab kepada orang tua begini, adab kepada sesama teman, adab kepada guru, adab kepada ustadz, adab kepada orang lain, itu diajarkan semua. Ya, sambil mereka menghafal Al-Quran. Orang yang sudah hafalannya banyak, itu harus dipahamkan. Orang yang hafalannya banyak, misalnya sudah selesai khatam atau 25 juz misalnya, itu kemudian mereka dipahamkan bahwa menghafal Al-Quran itu
hanyalah tangga pertama dalam belajar. Iya. Menghafal Al-Quran itu hanya tangga pertama dalam belajar. Iya. Dan kebanyakan kita kalau sudah hafal Al-Quran gagal di situ. Selesai hafal khatam gagal. Banyak para penghafal seperti itu. Iya. Selesai khatam Al-Quran, wisuda langsung gagal. Kenapa gagal? Setelah wisuda santai, tidak lagi memurajaah hafal Al-Quran. Makanya tadi kasus, ya, banyak para penghafal yang saya uji, itu cuma siap diuji cuma 5 juz. Itu pun ketika diuji banyak salahnya. Ya. Ini kasus para penghafal. Ya. Oleh sebab itu, ya, para penghafal ini atau yang sedikit lagi akan khatam dipahamkan bahwa Anda ketika menjadi penghafal Al-Quran itu bukan berarti Anda sudah jadi ustaz besar. Tidak. Itu hanya tangga pertama dalam belajar dan menuntut ilmu, ya, dalam Islam. Dan juga kalau yang tidak hafal Al-Quran, ya, itu bukan berarti tidak menuntut ilmu, tidak, ya. Tapi artinya, ya, pintu para hufaz dengan kita itu beda, ya. Ya, pintu para hufaz beda, pintu para penuntut ilmu yang lain beda. Ya, para hufaz ini kan diharapkan untuk menjadi para ulama yang benar-benar menguasai Al-Quran. Ketika selesai Al-Quran lalu kemudian stop di situ, ya, itu akan, ya, itu merupakan hal yang sangat negatif. Ya, karena dalam banyak kasus mereka sudah melupakan Al-Quran. Jadi para hafiz Al-Quran dipahamkan bahwa ketika menghafal Al-Quran tugasnya belum selesai. Ya, masih banyak ilmu yang harus dia kuasai. Yang pertama adalah ilmu tentang makna Al-Quran, ya, tentang makna Al-Quran. Ya. Jadi ada 2 hal, ya, kalau sudah hafal Al-Quran. Saya juga kemarin sebutkan di Asatidz Cibinong. Ketika sudah khatam, ya, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, murajaah hafalan Al-Quran dengan memperhatikan harakat akhir ayat terakhir. Ya, wailul likulli humazatin lumazah. Al-lumazah terakhir itu apa harakatnya? Apakah al-lumazati? Kebanyakan kita kan nggak paham itu, ya. Kebanyakan kita cuma sukun langsung. Anin naba'il azimu atau azima atau azimi, ya. Itu murajaah dengan cara, ya, memperjelas harakat terakhir. Yang kedua, harus memahamkan makna-makna Al-Quran. Dan ini hal yang paling berat, memahamkan makna-makna ayat Al-Quran. Dan kebanyakan para hufaz di Indonesia ini hanya sampai pada hafalan. Dan itu, ya, kalau dalam lingkup wadah Islamnya sudah tidak boleh lagi seperti itu. Ya. Sudah tidak boleh lagi seperti itu. Para hufaz ketika khatam harus sudah paham makna Al-Quran. Ya. Dan bagaimana caranya, ya? Tentu penguatan kurikulum. Ya. Jadi tadi, ya, harus dipahamkan bahwa mereka kalau sudah banyak hafal Al-Quran itu bukan berarti ini, ya, bukan berarti sudah banyak ilmu, harus dipahamkan. Ya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Yes. Cukup. Saya tahu. Sudah, ya? Iya. Ada mungkin penutup dari Ustaz Ridwan. Fadhil, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Baik. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asatidzah ini wassalamualaikum. Yang pertama kita menyampaikan satu hari pada Ustaz Maulana Naida yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Kemudian yang kedua, kegiatan ini memang diagendakan supaya jadi salah satu sarana kita bisa saling mengenal, paling minimal mengenal asatidzah kita. Karena bisa jadi mungkin ada yang belum pernah ketemu, ya, belum pernah ketemu beliau. Dan kebetulan pas beliau ada kita di Jogja, kesempatan yang sangat baik beliau bisa bertemu langsung. Selain itu juga bisa berkesempatan untuk duduk dan hadir langsung di majelis yang beliau sampaikan, karena mungkin sebagian pernah mengikuti majelis tapi online. Kalau cari di channel Wahdah TV misalnya, ya ada kajiannya juga untuk bisa dengarkan. Tapi kan beda kalau cuma di
lewat kajian online ya sama seperti yang kalau direkam begini kan cuma online itu yang kelihatan cuma sepotong bahasanya jadi nggak utuh ya. Sama juga melihat beberapa hal juga ya, berbeda. Nah kemudian yang berikutnya yang ketiga kesempatan juga bagi kita untuk kemudian membiasakan kembali menggalakkan kegiatan majelis-majelis ya. Meskipun selama ini sudah ada yang rutin, tapi juga sesekali ketika ada majelis yang insidental kita mengundang antum semua, sehingga harapannya ini juga bisa menjadi satu pemantik motivasi kita untuk hadir di majelis seperti ini yang mungkin diumumkannya bagi sebagian ada yang mendadak baru dapat informasi pagi atau bahkan siang ya. Nah inilah bagian dari cara kita untuk mengukur apakah kita ini punya minat yang besar, hikmah aliyah untuk hadir di majelis seperti ini, sehingga meluangkan waktu dan akhirnya mengorbankan yang lain. Karena memang kegiatan seperti ini bukan kegiatan yang sering bisa kita selenggarakan. Kalau saya bisa kita selenggarakan rutin kan gampang aja kita bikin jadwal rutin dan lalu bisa diagendakan. Kemudian yang terakhir ini juga jadi kesempatan bagi kita untuk berkumpul juga dengan asatidzah dan ikhwah kita yang ada, dan ini ada asatidzah kita dari beberapa markah tadrib, tapi juga yang lain ada sebagian santri dari Duduan dan juga ada ikhwah di beberapa halaqah. Kesempatan berkumpul-kumpul seperti ini termasuk momentum yang penting untuk sering kita lakukan, karena kita kadang-kadang perlu konsolidasi, perlu saling berbagi informasi, termasuk juga perlu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan majelis-majelis seperti ini bisa kita sering selenggarakan, memanfaatkan momentum dan kehadiran asatidzah kita yang kalau kebetulan datang ke Jogja. Termasuk juga tadi ini kalau memang jadi dan waktunya memungkinkan Syekh Ahmad Al-Gunaiman dan Syekh Sultan Al-Husain rencananya datang lusa hari Rabu. Nah, itu nanti masih sedang diupayakan, kalau waktunya memungkinkan kita juga akan bikin majelis seperti ini ya. Tunggu informasinya dari Departemen Dakwah DPW gitu ya. Nah itu tambahannya ada, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bahan konsolidasi untuk kita semua. Demikian membawa alam sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Jazakumullah khairan Ustaz Ridwan yang sekaligus menutup rangkaian dari tarbiyah gabungan kita. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam pelayanan, dalam khidmah pada Ustaz Maulana, kepada Ustaz Ridwan dan asatidzah sekalian. Sudah ada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.